Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jinggah Expedia. Hai sahabat Expedia, jangan lewatkan video-video menarik seputar Islam dan hal-hal unik di dunia. Seperti video kali ini yang pasti membuat kalian penasaran. Kisah kali ini tentang Nabi Muhammad yang membuat umat Islam menangis. Perihal hari kiamat atau berakhirnya dunia ini menjadi salah satu hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Berbagai gambaran dan ulasan seputar hari kiamat sudah dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan tentang terjadinya hari kiamat. Hanya saja, kita tidak akan pernah tahu kapan hari kiamat itu akan tiba. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh umat dan seisi semesta ini. Seperti yang kita pahami, hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal. Sebelum menuju surga atau neraka, umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perbuatanmu baik selama di dunia, maka baik pula yang akan kamu terima di hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, jika amal perbuatanmu buruk, maka hal buruk pun akan kamu terima. Hanya ada dua pilihan, surga dan neraka. Pada hari itu, semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang tua, suami, dan anak di sebelahnya diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling menolong karena lebih mementingkan nasibnya sendiri. Dapat kita bayangkan bagaimana kondisi manusia saat itu? Siapa yang akan menolong? Tidak akan ada, kecuali amal perbuatan selama hidup di dunia. Di hari kiamat akan ada masa di mana terik matahari membakar kepala kita. Dikala itu ada sosok yang memanggil manusia untuk diberi minum. Siapakah dia? Beliau adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu-satunya manusia yang paling sibuk luar biasa pada saat itu. Ia sangat khawatir dengan umatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantinya malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi dengan membawa burak. Lalu malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian syurga. Israfil alaihi salam bersuara, "Wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuhmu yang baik." Maka kubur terbelah dua. Pada seruan yang kedua pula, kubur mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian menangis hingga mengalir air mata di pipinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kekasihku Jibril, gembirakanlah aku." Jibril berkata, "Lihatlah apa yang ada di hadapanmu." Rasulullah menjawab, "Bukan seperti itu pertanyaanku." Lalu Jibril berkata, "Adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya?" Rasulullah berkata, "Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku." Jibril alaihi salam menyeru, "Wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala."
Umat-umat datang dalam keadaan satu persatu berkumpul. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu orang, beliau akan bertanya, "Di mana umatku?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir." Sampailah saat umat Nabi Muhammad yang muncul dengan menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru, "Wahai Muhammad." Nabi Muhammad bersabda, "Wahai umatku." Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersujud dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu." "Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud sebelum saya mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah. Mereka di bawah terik matahari." Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Kausar. Berilah minum pada umatmu." Lalu Rasulullah memanggil, "Umatku, umatku, umatku." Rasulullah SAW padahal dijamin masuk surga. Ditampakkan kepadanya surga Firdaus di mana tempat tinggalnya. Namun Rasulullah SAW tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan, "Umatku, umatku, umatku." Nabi terus memberikan minum satu persatu kepada umatnya. Bahagia sekali ketika bertemu umatnya seperti bertemu kekasih lama dan memberikan minum. Setelah minum satu teguk, maka manusia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Setelah memberi minum umatnya, Rasulullah SAW sujud lagi. "Ya Muhammad, kenapa engkau sujud lagi?" Sujudnya lama sekali sampai menangis di hadapan Allah. "Bangun ya Muhammad, aku akan berikan apapun yang engkau minta." "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat." Kata Allah, "Maka tunggulah mereka di ujung sirat." Nabi kemudian menunggu umatnya di ujung sirat sambil mengatakan, "Ya Allah, selamatkan." Maka yang amalnya banyak, dia akan lewat dengan mudahnya. Namun ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika Rasulullah SAW tahu umatnya masih banyak yang ada di dalam neraka, Rasulullah pun langsung bersujud lagi. "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang engkau inginkan?" "Ya Allah, selamatkanlah seseorang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji kurma." Lalu Allah menyetujuinya. Nabi langsung ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma. Ketika bertemu dengan Rasulullah, umat ini habis disiksa dan tubuhnya luka parah. Kemudian Rasulullah memeluk mereka dan mempersilakan masuk ke surga. Setelah tidak ada lagi, Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Di dalam sujud yang lama, Nabi pun menangis. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa engkau menangis?" "Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka, yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung." Allah berkata, "Aku izinkan." Akhirnya Nabi Muhammad SAW lari lagi ke neraka. "Wahai malaikat, keluarkanlah umatku yang di hatinya ada iman sebesar biji jagung." Lalu keluarlah sekian ribu dan sekian juta umat Nabi Muhammad. Apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Nabi Muhammad kembali lagi menghadap Allah, lalu bersujud dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah berkata, "Ya Muhammad, bangkitlah, apa yang engkau inginkan?" "Ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka."
yang di hatinya ada iman sebesar biji zarah. Lalu Allah pun mengizinkannya. Nabi Muhammad SAW kembali berlari ke neraka untuk menyelamatkan umat-umatnya yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji zarah. Lalu Nabi Muhammad kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata, "Ya Muhammad, apalagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang Engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah." Allah pun mengizinkannya. Nabi Muhammad SAW kemudian berlari lagi ke neraka. Dia menyelamatkan umatnya yang hanya menyebutkan La ilaha illallah. Sungguh besar pengorbanan Rasulullah SAW untuk umatnya. Meskipun dia sudah dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, tetapi Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya, sehingga dia tidak akan masuk surga sebelum umat-umatnya masuk ke dalam surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa mencucurkan rahmatnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi kita umat Islam, haruslah kita selalu bersalawat kepada Rasulullah, sehingga di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sekian video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.